Salam sukacita dan damai sejahtera buat sedulur dan sahabat terkasih dimanapun berada. Mugi tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Sugeng pepanggihan malih nggih kalih kula, dan bagi saudara atau sedulur terkasih yang baru pertama kali membuka channel ini, perkenalkan ya, nama saya Pak Slamet Riyadi. Saya dari latar belakang muslim ya, yang menganut falsafah ajaran Syekh Siti Jenar, yang menganut ajaran tentang ilmu tasawuf atau tasawuf wujudiyah ya. Jadi tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud, yang di tanah Jawa yaitu ajaran tentang al-aniyah atau ingsun atau keakuan, seperti itu, yaitu tentang sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti kawula. Namun puji Tuhan, saya sekarang sudah bertobat dan sekarang saya sudah mengikuti ajaran Gusti Yesus Kristus, yaitu ajaran tentang kasih dan keselamatan. Nah, untuk kisah selengkapnya tentang perjalanan hidup saya, saudara bisa simak di video saya yang sebelumnya ya, yang saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan pada kesempatan kali ini, pada tayang kali ini, saya akan meneruskan jawaban ya, akan menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari para sedulur atau sahabat ya. Untuk itu ikuti kabar baik pada sahabat ya. Jadi video ini menjelaskan pertanyaan semua dari sahabat. Untuk itu jangan lupa di like dan di subscribe ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti dan mendapat anugerah kasih dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, pada tayang kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya yang masih di Padepokan, namun masih ragu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kiranya jawaban dan penjelasan dari saya ini bisa membuka mata rohani saudara saya ya, dan segera menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Amin. Yang kedua, itu tadi pertanyaannya begini. Assalamualaikum saudaraku, Pak Pendeta Slamet. Tolong jelaskan, kalau Yesus itu benar Juru Selamat, mengapakah Yesus harus mati? Ya, ini pertanyaan dari saudara saya yang masih di pondok tasawuf ya. Dan mudah-mudahan dengan jawaban ini kiranya Roh Kudus membuka hatinya dan segera bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Amin. Nah, pertanyaan yang kedua itu datang juga dari saudara saya yang sama sebenarnya, dari pondok juga, yang tapi beliau ini sudah menerima Tuhan. Jadi di sini nggak saya sebutkan namanya ya, untuk menjaga privasi. Beliau masih ada sedikit keraguan tentang dosa. Ini pertanyaannya begini. Mohon penjelasan dengan contoh dosa karena kemauan sendiri, dosa karena dikuasai iblis, dan dosa karena dirasuk setan, dan dosa turunan. Ini oke, saya jawab dulu yang pertanyaan yang kedua aja ya, supaya lebih simpel begitu. Jadi mohon penjelasan dengan contoh dosa karena kemauan sendiri, dosa karena dikuasai iblis, dosa karena dirasuk setan, dan dosa turunan. Begini saudaraku. Pertama, yang dimaksud dengan dosa turunan itu bukan berarti dosa itu turun kepadamu karena kamu dilahirkan oleh orang berdosa. Kamu tidak bisa apa-apa sehingga kamu harus berdosa.
bukan seperti itu. Dosa turunan yang disebut original sin di dalam teologi kekristenan itu, atau secara alkitabiah itu, Allah melihat setiap orang itu adalah manusia yang diciptakan di dalam Adam sebagai wakil atau representasi kita. Nah, karena Adam adalah wakil kita, maka kita semua yang disebut orang berdosa karena kita adalah keturunan Adam. Nah, misalnya saya bertanya pada saudara itu katakanlah ayah saudara ini pandai, terus saudara juga pandai. Apakah saudara setuju? Ya tentu saudara pasti setuju, kan begitu. Jadi seperti ayah begitu juga anak. Nah, saudara setuju kalau ayah Anda pandai, wajar kalau anaknya juga pandai. Tetapi saudara tidak setuju kalau ayah berdosa, anaknya juga berdosa. Nah, itu kan yang tidak adil. Jadi saudara hanya setuju untuk hal-hal yang menguntungkan, tapi tidak setuju hal-hal yang tidak menguntungkan. Nah, tidak setuju saudara sendiri sudah berdosa karena tidak adil, lalu dengan sikap ketidakadilan itu saudara mengkritik Allah yang tidak adil. Jadi saudara mengkritik Allah tidak adil seperti itu. Nah, itu keliru. Itu namanya pengadilan yang berdasarkan ketidakadilan untuk mengadili Allah yang adil, Allah yang maha adil. Oleh karena itu pertanyaan saudara tadi artinya ya itu tidak benar seperti itu. Dalam arti yang dimaksud dosa keturunan itu sebenarnya ya karena bapak leluhur kita Adam itu orang yang berdosa, maka secara original sin kita itu keturunan orang yang berdosa. Nah, kedua, apa yang dimaksud atau yang disebut dirasuk setan? Nah, jika seorang manusia dirasuk setan, berarti secara pasif seluruh tubuh orang tersebut ditunggangi oleh oknum jahat. Sehingga oknum jahat itu sewenang-wenang melakukan segala keinginannya di atas diri orang tersebut yang sedang digarap dan sedang dikerjainya melalui minimal 3 hal sekaligus. Pertama, waktu orang tersebut memiliki pikiran yang kurang jelas, nah, itu berbahaya sekali. Yang kedua, waktu orang tersebut memiliki atau mempunyai emosi yang meluap, itu juga bahaya sekali. Dan yang ketiga, waktu orang tersebut mempunyai kemauan yang pasif, nah, itulah puncaknya kebahayaan tersebut. Nah, 3 hal yang disebut tadi, yang saya sebut tadi, itu merupakan 3 unsur dari suatu pribadi atau oknum. Ya, manusia berpribadi, maka manusia mempunyai pikiran atau intelek dan juga emosi dan kemauan. Nah, intelek harus dikuasai kebenaran. Emosi dan kemauan juga sama. Ya, itu harus dikuduskan oleh cinta dan kesucian. Nah, di sini kemauan harus dipimpin oleh kehendak Allah supaya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, bukan sesuai dengan pikiran atau rencana kita sendiri. Nah, kalau intelek seseorang dipimpin oleh kebenaran, emosinya dipenuhi oleh cinta dan kesucian Tuhan, dan kemauannya dipimpin oleh kehendak Allah, maka orang itu berada di jalan yang benar. Ya. Dan seumur hidup tidak sembarangan menyeleweng untuk bertindak hal-hal yang tidak benar. Tetapi sekaligus 3 hal yang saya sampaikan tadi itu hal yang sangat berbahaya terjadi kalau orang itu tidak menurut kehendak Tuhan. Kalau intelek tidak mau berpikir lagi, lalu perasaan cinta yang meluap-luap tidak terkontrol, ditambah kemauan yang pasif, nah itulah saat setan merasuk seseorang. Nah,
waktu setan merasuk seseorang, orang itu sedang berada dalam gejala-gejala, pikirannya tidak jelas, emosinya meluap dan kemauannya pasif. Nah, ketiga hal ini digabung menjadi satu seperti yang dikatakan Alkitab ya. Jadi memberikan tempat untuk iblis masuk ke dalamnya. Nah, yang kedua, setelah iblis datang atau hinggap, dia memaksa ya seperti rumah kosong yang tuan rumahnya itu jalan-jalan seperti itu, lalu dimasuki oleh keong yang lain. Jadi ketika dirasuk setan bukan yang satu keluar yang lain masuk, tetapi yang benar ini masuk menggeser yang kecil, lalu yang besar ini sendiri memakai tempat itu dan menimbulkan gejala-gejala berikutnya. Makanya seperti di dalam ruqyah misalnya, itu sebenarnya hanya menggeser jin atau setan atau iblis yang lemah, dimasukin iblis yang jahat atau jin yang lebih kuat gitu. Nah, akhirnya orang itu bisa seperti tersadar. Nah, namun emosi yang meluap atau pikiran yang sama sekali sudah kabur, nah, itu dirusak oleh iblis atau setan yang masuk itu tadi. Jadi seluruhnya itu dikuasai oleh iblis atau oleh setan. Oleh karena itu, beda orang yang dirasuk setan dengan orang yang sakit jiwa. Itu berbeda ya. Orang yang sakit jiwa masih mempunyai cinta atau kebencian yang bisa dikendalikan pada waktu tertentu. Tetapi emosi yang dirasuk setan sudah meluap dan tidak terkendali. Nah, orang yang sakit jiwa itu biasanya masih mempunyai kemauan sendiri yang bisa diatur. Tetapi orang yang sudah dirasuk setan itu tidak ada kemauan sendiri lagi. Seluruhnya dikuasai oleh setan. Seperti itu. Nah, ketiga, dikuasai iblis itu juga sama. Jadi setelah roh setan atau roh iblis itu merasuk seseorang, dengan sendirinya orang itu dikuasai oleh roh yang masuk itu tadi, atau roh iblis atau roh setan itu. Nah, ini biasanya ada ciri-ciri yang orang yang dirasuk oleh setan itu dapat kita ketahui dengan jelas ya, yaitu setelah setan itu diusir keluar, orang itu mendapat atau istilahnya itu mendadak menjadi lemas sama sekali. Nah, sesudah lemas ya baru sadar. Nah, itu berarti dirasuk setan. Namun berbeda dari orang yang sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu masih bisa bertanggung jawab, tetapi orang yang sudah habis dirasuk setan akan merasa lelah dan lemas luar biasa. Padahal sebelum setan itu keluar, ya itu merasa kuat luar biasa. Jadi sama sekali tidak ingat dia itu kalau dirasuk setan. Nah, paling sedikit ada 5 hal yang bisa saya simpulkan di sini ya, untuk bisa mengetahui bahwa dia itu dirasuk setan dan bukan sakit jiwa. Yang pertama, itu suaranya kadang-kadang beda kelamin misalnya seperti itu. Jadi yang dirasuk setan itu suara dia itu atau suara dia sendiri itu tidak keluar dan suaranya adalah suara orang lain. Nah, yang sakit jiwa tidak seperti itu. Nah, seorang perempuan bersuara seperti laki-laki misalnya, itu dirasuk setan. Nah, yang kedua, seorang yang dirasuk setan itu mempunyai pengulangan waktu ya, yang rutin. Jadi suatu keadaan yang rutin seperti itu. Kumatnya itu selalu terjadi pada jam-jam tertentu dan rutin seperti itu. Nah, itu gejala setan, bukan sakit jiwa. Nah, yang ketiga, ia suka sekali menyebut misalnya nama Yesus dengan tidak bertanggung jawab. Tetapi waktu orang lain menyebut nama Yesus, dia ketakutan luar biasa. Ini pernah saya tengking seorang yang kerasukan setan dalam nama Tuhan Yesus, orang itu ketakutan dan sampai jatuh gitu. Nah, berikutnya orang yang kerasukan setan ini yaitu mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang
melebihi yang seharusnya ada pada dia. Misalnya orang itu sebenarnya kalau secara bodi atau apa itu krempeng, lemah, tapi saat kerasukan setan dia menjadi seperti kuat. Jadi sangat kuat begitu. Sehingga seperti apa yang dicatat oleh Alkitab, orang yang dirasuk setan itu bisa mematahkan rantai. Itu ada di dalam Alkitab yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Nah, kalau ada orang mau mendoakan dia itu sebelum orang itu tiba, dia itu sudah tahu, biasanya seperti itu. Nah, inilah kira-kira 5 tanda yang orang yang dirasuk setan. Lain sama sekali dengan orang yang sakit jiwa. Ini harus dipahami dulu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan ini ya, dosa karena kemauan sendiri. Ini semua dosa adalah takluk pada setan. Tetapi pada waktu saudara sudah takluk, langsung dia ingin memimpin dan menguasai saudara. Jadi pada waktu saudara takluk, saudara sendiri yang mempunyai kemauan untuk takluk pada dia. Artinya apa? Ya, kalau kita mau bertobat ya harus mengakui dosa-dosa kita. Jangan mengakui dosa setan. Seperti itu. Karena setan itu hanya mengganggu, iblis itu hanya mengganggu. Nah, itu semua kemauan kalian sendiri sebenarnya, pilihan kalian sendiri seperti itu. Misalnya saya kasih contoh begini. Saat kalian mau pergi ke satu tempat, terus melewati tempat di mana di situ ada tempat hiburan misalnya. Nah, itu saat saudara itu lewat dipanggil-panggil, itu kan saudara punya pilihan. Mau terus menuju ke tempat tujuan utama atau kalian belok mampir seperti itu. Itu pilihan kalian. Jadi setan atau iblis itu hanya istilahnya itu menawarkan seperti itu. Sebenarnya nggak pernah memaksa. Gitu. Jadi mudah-mudahan saudara yang bertanya tadi memahami ya. Jadi bertobat itu harus mengakui dosa-dosa kita. Jangan mengakui dosa orang lain atau dosa setan, tidak. Jadi kalau mau bertobat ya akui dosa kita. Ya, bahwa kita itu orang berdosa yang butuh pengampunan, yang butuh diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu dengan kerendahan hati seperti itu ya. Jadi jangan mengakui dosa setan atau dosa orang lain. Oke, baiklah, saya teruskan untuk pertanyaan tadi ya, yang kalau Yesus itu benar juru selamat, mengapakah Yesus harus mati? Nah, sebelum saya jawab untuk apa itu tentang jawaban ini, saya akan sedikit kutip waktu saya khotbah kemarin. Ya, jadi syarat juru selamat itu harus ada supaya kita itu selamat. Harus mengerti siapa itu juru selamat, artinya begitu. Jadi paling tidak satu, itu utusan yang tunggal, ya, utusan yang tunggal. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat manusia yang diturunkan dari surga bagi seluruh umat manusia. Nah, Yesus satu-satunya juru selamat yang diutus oleh Tuhan Allah untuk datang ke dunia karena dia adalah Allah. Ini adalah pengutusan yang khusus dan satu-satunya. Nah, pengutusan ini itu tidak pernah diamanatkan atau dimandatkan pada siapapun selain Yesus. Jadi Tuhan Allah tidak pernah mengutus orang lain atau siapapun juga untuk menjadi juru selamat manusia. Jadi hanya kepada Yesus Kristus. Nah, Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu Sang Firman, ya Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Memang pemahaman ini sulit dimengerti dan diterima oleh saudara-saudara Muslim. Saya akui itu memang sulit sekali. Pertama, orang-orang Muslim itu sulit menerima kekristenan karena mereka bertanya, mengapa Allah Kristen itu tiga? Nah, mereka mempertanyakan mengapa Allah bisa mempunyai anak dan bagaimana bisa mengampuni dosa. Karena dalam pikiran mereka secara manusiawi itu selalu mengkaitkan bagaimana mungkin Allah mempunyai anak kalau Allah itu tidak beristri. Jadi pikirannya secara walat, secara kedagingan seperti itu, makanya susah sekali.
dan bagaimana bisa mengampuni dosa. Jadi pengertian dosa sendiri bagi mereka belum sampai ke arah itu. Artinya bahwa dosa itu harus perlu pengorbanan untuk menebus dosa, itu belum ada dalam pengertian mereka. Nah, hal-hal yang paling sulit dimengerti oleh manusia seperti ini telah dijelaskan di dalam kitab suci, di Alkitab, yaitu menyatakan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang tripribadi atau 3 pribadi dengan satu substansi. Jadi Allah Tritunggal mengirim pribadi kedua, yaitu Sang Putra atau Yesus Kristus, itu Allah Putra, ke dalam dunia. Sehingga ketika Tuhan Yesus menjalankan tugas atau misinya sebagai juru selamat di dunia, itu surga tidak kosong. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tetap mempunyai kuasa untuk mengatur alam semesta. Namun kalau menurut pengertian mereka bahwa Allah itu tunggal toktil, zat toktil, ya bingung. Makanya mereka untuk mengenal Tuhannya yang sejati tidak pernah tahu. Karena Tuhan mereka tidak ada relasi langsung dengan umatnya. Seperti itu. Bahkan hanya menurut pengertian mereka, hanya di langit ketiga itu pun saat sholat tahajud misalnya, itu pun nggak ada relasi secara langsung, itu nggak ada. Nah itu yang membedakan, supaya nanti kita itu lebih mengerti juga tentang pertanyaan misalnya, bukankah Allah adalah Allah dan manusia adalah manusia? Mengapa Allah bisa menjadi manusia? Nah, ini kadang-kadang mereka itu sudah membatasi kuasa Tuhan dulu, sudah membatasi Allah yang Maha Kuasa. Seolah-olah dia itu mengatur, Allah itu harus ngikut pikiran dia. Lah itu kan lucu, aneh lucu gitu loh. Jadi saya kadang-kadang tertawa seperti itu. Nah, kita harus kembali ingat bahwa Alkitab mengatakan manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Lah bagi mereka itu nggak paham kalau manusia diciptakan oleh Tuhan Allah itu seturut dengan gambar dan rupanya, menurut peta dan teladannya. Jadi di dalam diri Allah itu ada inti atau sifat kemanusiaan. Itulah kita mengatakan bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan bagaimana manusia itu seharusnya hidup. Nah, ini sebabnya adanya apa itu yang disebut dengan induk sifat ilahi di dalamnya. Jadi manusia itu ada sifat induk ilahi di dalamnya yang menjadi suatu kemungkinan sehingga manusia bisa dicipta menurut peta dan teladan, untuk peta dan teladan induk sifat tersebut. Nah, peta dan teladan asli itu berada di dalam diri Allah, yaitu Kristus. Nah, Kristus adalah induk sifat ilahi yang di dalamnya terkandung peta dan teladan Allah tersebut. Makanya manusia itu bisa menteladani siapa yang menciptanya atau bisa menteladani Sang Pencipta. Nah bagi mereka nggak bisa, harus meneladani siapa? Wong mereka Tuhannya aja nggak jelas, artinya hanya sebuah ilusi atau bayangan yang tidak pernah menunjukkan eksistensinya kepada umatnya. Seperti itu. Nah, peta teladan itu diberikan kepada manusia, tetapi peta teladan asli itu masih tetap pada Allah. Hanya Allah yang tidak berdosa, sehingga ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, ia menjadi peta teladan yang asli, yang tidak berdosa. Sehingga semua manusia baru bisa mengetahui bagaimana peta teladan Allah yang seharusnya secara jelas, yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti. Nah, oleh karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, ia ingin membawa kita mengerti bagaimana seharusnya kita hidup. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang sempurna seperti Yesus. Tidak ada seorang pun yang suci, yang kudus seperti Yesus.
Dan tidak ada seorang pun yang baik seperti Yesus. Ya, tidak ada orang yang adil seperti Yesus. Tidak ada orang yang penuh kasih seperti Yesus. Jadi keadilan yang Yesus nyatakan itu bukanlah keadilan manusia, melainkan keadilan ilahi. Nah, kesucian yang kita lihat di dalam diri Yesus adalah kesucian yang tidak pernah mungkin dicapai oleh para pendiri-pendiri agama manapun. Ya, jadi kebaikan Yesus adalah kebaikan ilahi dan kasih Yesus adalah kasih ilahi. Ini kita harus sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti itu dulu supaya kita tidak terombang-ambing. Nah, mengapa Yesus harus mati? Oke, nanti akan saya jawab supaya saudara lebih mengerti dulu di sini. Misalnya menurut kitab saudara yang masih di sebelah, yaitu menurut Quran, di situ Isa mengatakan begini, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Itu ada di surat Maryam ya, surat ke-19 ayat 33 sampai 34. Jadi sejak zaman Isa atau Yesus Kristus, banyak orang yang mempertentangkan kematiannya di atas salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, mengapa Allah menuntut Isa atau Yesus Kristus, seorang manusia yang sempurna, untuk mati? Nah, ini di kitab mereka di Al-Quran sebenarnya sudah menasihati saudara untuk mencari jawabannya di dalam Alkitab. Itu saudara bisa baca di surah 10 ayat 94. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, yang disebut Yesus Kristus, itu mati bagi dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu saudara bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Nah, bukti-bukti meneguhkan bahwa Yesus yang tidak berdosa telah mencucurkan darahnya dan mati di salib. Alkitab menjelaskan mengapa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menyediakan satu-satunya jalan ke surga. Nah, kita akan belajar sampai di situ ya. Artinya hukuman dosa adalah kematian. Ini harus kita tahu dulu. Nah, Allah menciptakan dunia dan manusia itu dengan sempurna. Namun ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, Allah harus menghukum mereka. Jadi seorang hakim yang membebaskan pelanggar hukum bukanlah hakim yang baik. Kalau orang bersalah atau orang berdosa ya harus dihukum. Kalau dibebaskan, ya itu berarti hakim yang enggak adil, yang enggak baik. Nah, demikian pula tidak adil kalau Allah mengabaikan dosa. Tuh. Jadi mati dalam neraka merupakan hukuman yang adil bagi dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu saudara bisa baca di Roma 6 ayat 23. Nah, perbuatan amal, sekalipun amal baik itu menumpuk-numpuk ya, itu tidak mampu untuk memperbaiki segala dosa yang telah kita lakukan selama ini, yang artinya begini. Jadi perbuatan amal sekalipun tidak mampu untuk memperbaiki segala dosa yang telah kita lakukan selama ini terhadap Allah yang suci, dibandingkan dengan kebaikannya, itu segala istilahnya itu segala kesalehan yang kita lakukan itu sebenarnya seperti kain kotor. Nah, itu saudara bisa baca selengkapnya di kitab Yesaya 64 ya, ayat 6. Di situ jelas sekali. Nah, sejak dosa Adam, setiap orang itu telah
telah berdosa dan tidak taat kepada hukum Allah yang adil. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu seperti yang saya katakan tadi di Roma pasal 3 ayat 23. Jadi dosa tidak hanya mengenai hal-hal seperti membunuh atau menghujat saja, tapi juga termasuk ketika seorang berdusta, serakah, bersaksi dusta dan mencuri, bahkan cinta uang atau membenci musuh, itu juga sudah merupakan dosa. Karena dosa itu setiap orang karena dosa inilah setiap orang itu akan mengalami kematian. Maksudnya itu terpisah dari Allah untuk selamanya di dalam neraka. Nah, janji itu menuntut maksudnya itu begini. Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Kudus itu menuntut kematian yang tak bernoda seperti itu. Nah, sekalipun Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman Eden saat itu, Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Allah tidak membiarkan begitu saja tanpa janji mengenai Firdaus. Allah berjanji untuk mengirimkan kurban yang tak berdosa, untuk menanggung hukuman yang sepatutnya mereka tanggung, yaitu dosa saudara dan saya. Itu kalian bisa baca di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, hingga saat itu tiba, orang-orang akan mempersembahkan domba yang tak bersalah sebagai korban pengganti untuk menanggung hukuman mereka. Itu di dalam perjanjian lama seperti itu. Jadi mengorbankan binatang menunjukkan pengakuan bahwa dosa mereka mengakibatkan kematian, dan juga penyesalan akan dosa mereka dan iman akan kedatangan kurban dari Allah yang akan menanggung hukuman dosa mereka. Jadi Allah menegaskan kembali janjinya mengenai kurban yang agung, kurban yang sempurna. Ini dengan orang-orang seperti Abraham atau Ibrahim orang menyebutnya di saudara di tempat pondok saya waktu itu. Yaitu juga kepada Musa. Nah, perlu kita ketahui bahwa nabi-nabi itu sudah menubuatkan tentang kematian Yesus. Sebelum saya bacakan keseluruhannya, ini saudara harus tahu dulu bahwa Yesus Kristus mati menebus dosa umat manusia itu sebagai pengganti yang tunggal. Jadi mengapa Yesus sanggup menjadi juru selamat dunia, itu karena dia mati mengganti orang lain. Konsep ini merupakan konsep yang sangat mendalam dan penting, karena setiap kematian manusia tidak mungkin bisa menggantikan orang lain. Kematian setiap orang adalah kematian akibat dosa. Ini harus dipahami dulu. Jika saya berdosa, maka saya harus mengalami kematian, apapun bentuknya, yaitu keterpisahan dengan Tuhan Allah. Saudara berdosa, maka saudara juga harus mati di dalam kekekalan. Kematian adalah akhir dari semua kehidupan orang berdosa. Tetapi Yesus Kristus tidak berdosa, maka ia tidak harus mati. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa, ia tidak seharusnya menerima upah dosa, yaitu kematian. Maka kematian Yesus Kristus di sini bukan karena dia telah berdosa. Nah, jika demikian, mengapa Yesus harus mati? Nah, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, itu saudara bisa lihat di Lukas 1 ayat 35. Kalimat ini membuktikan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Jadi di dalam bagian kedua kitab Yesaya, kalau kita membaca dengan hikmat Tuhan dengan teliti, antara pasal 40 sampai 66 itu sangat sering muncul satu istilah anak domba Allah yang kudus. Nah,
Yesus Kristus adalah Sang Kudus yang suci dari Allah. Bukan orang lain yang boleh disebut sebagai yang kudus dari Allah. Itu bukan Nabi Yesaya, bukan. Dan bukan Nabi Yeremia, bukan pula Nabi Daniel, bukan pula Nabi yang lain. Melainkan hanya Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus. Nah, pada waktu Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu di Yohanes 1 ayat 29 ya. Ia sedang menunjuk pada Yesus. Yesus suci dan tidak berdosa. Namun ia akan mengangkut, aslinya itu akan membawa dan menghapus dosa dunia. Mengangkut dosa saudara dan dosa saya. Puji Tuhan. Nah, Yesus Kristus mati itu bukan karena dosanya sendiri. Karena ia mati untuk mengganti dosa orang lain, yaitu dosa saudara dan saya. Seperti video saya yang kemarin sudah saya katakan, di Golgota itu ada 3 orang disalibkan, yang mewakili 3 macam orang yang ada di dunia. Ya, ini saya ulang lagi biar saudara paham. Ya, yang pertama itu mati di dalam dosa karena ia berdosa. Yang kedua mati terhadap dosa karena ia bertobat. Dan yang ketiga mati mengganti orang berdosa karena dia adalah juru selamat. Nah, inilah kondisi dunia kita. Seperti itu. Jadi supaya saudara-saudara paham, supaya tidak terumbang-ambing ya. Nah, makanya nabi-nabi itu sudah menubuatkan tentang kematian Yesus. Dari Adam sampai Isa Al-Masih atau sampai Yesus Kristus, Allah mengutus para nabi kepada umat manusia untuk memperingatkan mereka akan hukuman dosa dan menubuatkan kedatangan Sang Mesias atau Juru Selamat. Itu 700 tahun sebelum Juru Selamat dilahirkan. Itu Nabi Yesaya menggambarkan dia. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu dan tidak ada mulutnya. Dan tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya di dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdosa untuk pemberontak. Itu di kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Nah, sang nabi membandingkan datangnya sang kurban dengan seekor domba disembelih karena dosa-dosa orang lain. Nah, berabad-abad kemudian nubuat Yesaya dipenuhi dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, lahir dari anak perawan Maria. Nah, Yesus tidak memiliki ayah secara biologis karena dia berasal dari Allah. Nah, ketika Yohanes Pembaptis melihat dia berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, Anda bisa lihat di Yohanes 1 ya, ayat 29. Jadi Allah mengorbankan Yesus untuk dosa umat manusia, dosa kalian, dosa saudara, dan dosa saya. Dengan mengutus Yesus ke dalam dunia, Allah memenuhi janjinya mengenai juru selamat bagi manusia. Nah, berbeda dengan kita, Yesus tidak pernah berdosa. Karena itu Allah mengorbankan Yesus sebagai pengganti kita yang sempurna. Ya, hanya Yesus, tidak ada yang lain. Nah, dia menanggung hukuman yang sepantasnya kita tanggung, yaitu kematian. Dia yang tidak mengenal dosa dan telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, itu ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Oleh karena itu Yesus lebih dari sekedar seorang nabi, karena Allah telah membuat dia menjadi juru selamat dan Tuhan. Itu Anda bisa lihat di kitab Filipi 2 ya, ayat 6 sampai 11. Anda bisa baca lebih lengkap di situ. Nah, selama hidupnya Yesus Kristus, itu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya untuk kesembuhan, untuk pengajarannya. Nah, pada waktu yang telah ditentukan Allah menyerahkan Yesus untuk dikorbankan bagi dosa. Nah, orang banyak berseru, "Salibkan dia." Ya, tentara memukul, mengejek dan menyalibkannya. Bahkan orang meludahi, melempar batu. Ya, orang berseru, "Salibkan dia." Mengejek dan menyalibkannya. Sebagaimana telah dinubuatkan Yesaya, Yesus memang disalibkan di antara dua orang penjahat dan dikuburkan dalam kuburan orang kaya. Namun dia tidak tetap tinggal dalam kuburan. Dia bangkit. Nah, karena Allah telah menerima kurbannya, Allah menggenapi nubuat lainnya dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu kalian atau saudara bisa dilihat di kitab Mazmur ya, pasal 16 ayat 10 dan di kitab Yesaya pasal 26 ayat 19. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus atau Isa Al-Masih, Yesus Kristus harus mati? Yesus harus mati karena manusia tidak bisa masuk Firdaus atau surga dengan amal ibadah kita sendiri. Ingat, Allah Maha Suci, tidak dapat membiarkan dosa sekecil apapun tidak dihukum. Nah, jika kita harus bertanggung jawab dosa kita sendiri, kita akan menderita di dalam neraka. Haleluya, puji Tuhan. Dia memegang janjinya, Tuhan Allah memegang janjinya dengan mengutus dan mengorbankan sang pengganti yang akan menanggung dosa orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu percaya pada Yesus Kristus. Injil mengatakan, karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu, yaitu hubungan yang dipulihkan. Nah, ini saudara bisa baca di kitab Roma, ya, kitab Roma pasal 6 ayat 6 sampai 12. Nah, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini kalian bisa pahami lagi untuk lebih lengkap. Saudara bisa baca di kitab Roma 5 ayatnya 18 sampai 21. Oleh karena itu Yesus harus mati, ya, demi menyediakan satu-satunya jalan ke Firdaus bagi umat manusia. Jadi saudara percaya bahwa Yesus mati dan telah bangkit untuk menyelamatkan saudara. Jadi bertobatlah buat saudaraku, ya, dan percayalah kepada Yesus. Ikuti Dia sebagai Allah yang Maha Kasih, karena Dia akan menguatkan saudara melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Jadi itu saja saudaraku yang terkasih, yang sebenarnya saudara sudah mengenal tentang kebenaran itu, hanya saudara masih belum ada kekuatan atau belum ada keberanian. Maka saya kasih satu penguatan, artinya saya kasih nasihat, mintalah pada Tuhan, mintalah kekuatan, biarlah Roh Kudus memimpin hidup saudara. Saya percaya saudara sudah mengarah ke situ, artinya Roh Kudus sudah buka hati saudara untuk mengenal tentang ajaran kasih, ajaran keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, yang pada dasarnya adalah ya Yesus Kristus itulah jalan kebenaran dan hidup, jalan menuju keselamatan, ya, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudaraku. Jadi apakah saudara sudah membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang saudara dengar hari ini? Jika demikian, klik tombol saya bahwa saya telah menerima Kristus pada hari ini di bawah ini. Saya tunggu jawaban dari saudara. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti acara saya di sini, yaitu kabar baik kepada sahabat. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera serta rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi hidup saudara-saudara yang sudah mengikuti channel ini. Tetap ikuti ya channel kabar baik pada sahabat. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.